Tambora bukanlah sebuah akhir. Petikan kalimat ini nampaknya tepat untuk menggambarkan kecintaan para sahabat dan kerabat terhadap figur almarhum Wijayono Partowidarto. Tepat pada hari ulang tahun Wijayono pada 16 September lalu, sahabat-sahabatnya meluncurkan buku berisi kumpulan cerita tentang almarhum di mata sahabat-sahabatnya. Pak Menteri, saya mau izin mau mendaki hari Sabtu. Gunung apa? Gunung Tambora. Saya karena sering bercanda sama dia, udah umur 60-an kok, gunung yang pendek-pendek didaki, saya bilang. Jangan gunung yang tinggi-tinggi. Tapi dasar dia memang hobinya itu, ya sudah, selamat jalan. Wijayono Partowidarto wafat pada 21 April lalu dalam pendakian Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat. Sosoknya dikenal sebagai wakil menteri yang cerdas, jujur, dan visioner. Pak Wid, begitu ia biasa dipanggil. Ia adalah seorang dosen dan pengamat energi nasional. Ia mengawali karirnya sebagai dosen teknik perminyakan pada tahun 1976. Sejak 2006, ia masuk Majelis Guru Besar ITB dan merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM tahun 2012. Di balik kesibukannya, Pak Wid punya hobi yang menantang, yakni naik gunung. Sejak di bangku kuliah, ia telah mengikuti organisasi pencinta alam. Hampir semua gunung tinggi di Indonesia dan beberapa gunung di luar negeri telah didakinya. Saat melakukan hobinya inilah, Pak Wid tutup usia. Halo saudara, sosok yang satu ini tentunya masih lekat dalam benak Anda. Ya, Wijayono Partowidarto, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang dipanggil Sang Pencipta saat sedang mendaki Gunung Tambora pada April lalu. Kenangan akan figurnya yang cerdas dan sederhana kini hadir dalam buku yang akan kita bincangkan kali ini, yaitu Wija dalam Kenangan Sahabat. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan istri almarhum Wijayono, yaitu Nina Sapti. Halo Bu Nina. Terima kasih sudah hadir bersama saya kali ini. Nah Bu Nina, mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya gagasan untuk dari para sahabat Pak Wija untuk membuat buku ini? Ya, teman-teman para sahabat Pak Wijayono ini sebetulnya datang ke rumah begitu ya. Sebelumnya tentu SMS dulu, kita mau punya ide untuk nulis buku gitu ya. Dan saya dengan senang hati silahkan gitu ya. Dan kemudian juga berdiskusi awalnya. Jadi awalnya seperti sangat bercampur antara ilmiah dan populer, tapi kemudian saya pikir dipisahkan saja begitu ya. Jadi yang ini adalah yang populer, yang bisa gampang dibaca. Untuk menghadirkan figur secara utuh ya, secara utuh dan secara tidak formal ya, secara informal. Nah, setelah jadi buku seperti ini, kalau kesan dari Bu Nina sendiri seperti apa? Ya, luar biasa begitu ya, Mas Wid, panggilan saya ke beliau. Memang memiliki sahabat-sahabat yang mencintai dia begitu ya, seperti juga dia mencintai para sahabatnya. Jadi apa yang dilakukan para sahabat terhadap buku ini luar biasa ya. Jadi mengumpulkan tulisan dari masa kecil sampai sekarang dan kemudian mencoba untuk mengupas secara utuh gitu ya. Itu adalah sehingga tidak hilang kenangan bersama beliau ya. Jadi kita lihat luar biasa para sahabat angkatan 70 ITB ini. Beberapa bulan terakhir ya, setelah kehilangan yang pastinya sangat besar gitu ya buat Bu Nina. Apa yang paling membuat Bu Nina bisa bertahan gitu? Kenangan apa tentang Bapak yang membuat Bu Nina masih bisa menjalani hari-hari dengan kuat gitu Bu? Ya, kalau saya pikir beliau tuh orang yang tidak suka meratapi nasib gitu ya. Jadi dari awal saya berkenalan dengan beliau dan Mas Wid selalu menunjukkan jalan yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak pernah putus asa. Jadi saya pikir dia juga tidak akan bahagia kalau melihat saya putus asa. Jadi pada saat beliau dipanggil Allah, saya cuma berpikir, oh itu dia dipanggil duluan, berarti Allah mengatakan saatnya. Begitu. Nanti saya belakangan berarti. Jadi saya selalu berpikir bahwa ini setiap hari itu selalu ujian ya. Jadi ujian dalam arti hidup ya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan keputusan Allah itu adalah keputusan untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih
yang lebih bermanfaat begitu. Dan itu yang ditunjukkan dengan Mas Wid selama ini, bahwa hidup itu bermanfaat begitu ya. Kalau nggak bermanfaat ya tidak berarti. Jadi itu membuat saya kuat ya menghadapi kehidupan. Nah, sosok Pak Wid ini adalah orang yang sangat rendah hati ya gitu. Beliau juga semasa hidupnya pernah juga diundang ke Kompas TV, dan kemudian teman-teman selalu punya kesan seperti itu gitu. Wah, meskipun pejabat, tapi selalu rendah hati, sederhana seperti itu. Dan itu kesan yang hampir semua orang ya selalu mengatakan seperti itu ya Bu ya. Iya, saya sendiri mengenal pertama kali Mas Wid juga begitu. Saya waktu itu katakanlah sangat junior ya, masih asisten, dan dia 1 dekade di atas saya. Dengan selisih usia yang memang cukup jauh 12 tahun. ya, 12 tahun. Jadi dia sudah sangat senior begitu di mata saya pada saat itu, dan saya baru saja lulus dari UI. Dan saya baru sarjana kan, S1, dia sudah S3, tapi tidak ada jarak di dalam membagi ilmu ya, di dalam berdiskusi. Ya, jadi saya pikir itu yang ditunjukkan beliau pada semuanya, sahabat dari berbagai kalangan, berbagai usia begitu. Jadi tidak hanya saya yang seumuran, tapi juga di sini ada sahabat dalam arti yang menuliskan itu mahasiswanya Mas Wid, dan mereka mengatakan kesan yang sama begitu ya, bahwa beliau dicintai oleh para muridnya. Memang egaliter dan terhadap siapapun sama ya memperlakukan. Betul, dan itu yang setiap hari ditunjukkan begitu ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Di dalam rumah terutama begitu, karena saya kenal awalnya di luar rumah kan, secara formal. Di dalam rumah ya semua berlangsung dengan santai begitu, dalam arti nggak ada masalah yang sulit, semua masalah itu bisa ada jalan keluarnya asalkan kita berusaha gitu. Dan itu yang membuat kita kuat menghadapi setiap ujian setiap hari gitu. Dan kita masih akan membincangkan lebih jauh ya dengan Bu Nina seputar kenangan tentang Pak Wijayanto usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Merekam inspirasi lewat mata, merasa empati dan simpati melalui hati. Mata hati. Kompas, inspirasi Indonesia. Rewind. Untuk solusi redakan batuk yang pas dan dipercaya, pilih Comix DT, solusi modern pereda batuk. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Teknologinya oke, packagingnya baru. Tentang dunia digital, tak hanya menawarkan kemudahan, tapi juga kecepatan. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, inspirasi Indonesia. Teroka on the Weekend hadir tiap bulan di pekan terakhir. Berani bertualang bersama Black Trail? Merasakan dulu petualangan spektakuler. Menghadapi tantangan. Menyapa adrenalin. Teroka on the Weekend, Sabtu jam 10 pagi. Kompas, inspirasi Indonesia. Jalan-jalan ke berbagai daerah pasti menyenangkan. Tapi di sini kita tak sekedar jalan-jalan. Menyapa dari satu daerah ke daerah lainnya di Nusantara. Perjalanan saya di Jawa Timur berlanjut di kota terbesar yang ada di sini, di Surabaya. Mencicipi kuliner khasnya. Rawon ini emang enak. Mengintip resep istimewanya. Dan cari tahu cara masaknya. Bersama Billy Kalangi. Saksikan resep rahasia. Kompas, inspirasi Indonesia. Masih
masih bersama kami di segmen Buku dan Kehidupan membincangkan buku Wija dalam Kenangan Sahabat dan masih bersama Ibu Nina Sapti. Ya Bu Nina, banyak mahasiswa yang merasa kehilangan ya ketika Pak Wid kemudian menjabat Wamen SDM gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain banyak juga gagasan-gagasan yang menarik dari Pak Wija sendiri. Nah setelah Pak Wija berpulang, Bu Nina melihat apakah gagasan ini masih diteruskan oleh pelanjutnya atau seperti apa? Iya, gagasan yang beliau sampaikan itu bukan gagasan yang katakan Ibu Nina Sapti. Ya Bu Nina, banyak mahasiswa yang merasa kehilangan ya ketika Pak Wid kemudian menjabat Wamen SDM gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain banyak juga gagasan-gagasan yang menarik dari Pak Wija sendiri. Nah setelah Pak Wija berpulang, Bu Nina melihat apakah gagasan ini masih diteruskan oleh pelanjutnya atau seperti apa? Iya, gagasan yang beliau sampaikan itu bukan gagasan yang katakan 1 tahun sangat baru gitu ya. Itu adalah berasal dari pengalaman beliau 20 tahun yang lalu begitu ya, bahkan 30 tahun waktu dia masih baru lulus dari ITB. Dia melihat perubahan di dalam manajemen energi itu akan lebih bermanfaat buat Indonesia. Jadi saya pikir itu menjadi visi dan misi dalam kehidupan maupun di birokrasi ya, kehidupan mengajar maupun birokrasi. Jadi saya pikir yang dilakukan sekarang masih dalam konteks itu, cuman caranya begitu yang berbeda, itu how-nya. Saya pikir ini yang ditunjukkan juga Mas Wid dalam buku beliau yang lain begitu ya, bahwa yang penting itu bagaimana melakukan pilihan terbaik di dalam pilihan-pilihan sulit gitu ya. Jadi katakanlah dia tahu persis bahwa minyak itu sudah bukan pilihan terbaik, tetapi membawa dari minyak ke gas saja misalnya untuk transportasi itu perlu tantangan kan, perlu menghadapi tantangan yang harus diatasi, yaitu ya bangun infrastruktur. Uangnya dari mana ya? Uangnya itu ada uang BBM subsidi yang terhamburkan 270 triliun begitu ya. Jadi argumen itu yang dibangun di dalam cara yang lebih tepat sehingga kita cepat mengubah masalah kita menjadi berkah begitu ya. Karena kalau sekarang kita tetap dengan membuang-buang uang yang kita punya untuk hal yang tidak berguna secara jangka pendek maupun jangka panjang. Karena uang subsidi BBM itu kan hanya untuk orang yang kaya yang menikmati, sebetulnya yang nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya listrik. Ada sepertiga penduduk kita nggak punya listrik, itu nggak menikmati subsidi BBM ya, boro-boro punya mobil dan motor kan. Jadi saya pikir itu yang PR yang besar yang perlu dukungan semua kalangan ya. Jadi bukan hanya dari para perminyakan juga ahli teknik minyak, tapi juga para ekonom, para sosial begitu ya, untuk menjelaskan bahwa ini masalah bersama karena Indonesia tuh kaya sekali. Kaya dengan sumber energi yang lain. Nah, memang contoh hidup lain yang beliau tunjukkan itu PR yang ini adalah PR yang sifatnya teknis gitu ya. Tapi ada PR yang filosofis gitu ya, memberi contoh. Jadi kalau ingin mengubah sesuatu, misalnya dari minyak ke gas, ya contoh gitu ya. Beliau memasang pertama kali begitu ya, dibandingkan mobil yang lain. Ini mobil memang harus memberikan teladan terlebih iya, dahulu. ini kan role model begitu ya. Jadi oke, kita pakai gas deh. Tapi ya di dalam mobil dinas yang dia letakkan waktu itu, dia punya mobil dinas gas gitu ya. Saya pikir multipliernya nggak cepat. Ya artinya gagasan itu tidak segera menjadi semua mobil dinas dipasang converter kitnya itu kan, jadi gasnya. Lalu sekarang kita tidak jelas lagi apakah ke gas, apakah kemana pada saat subsidi kita udah terbatas ini gitu kan, harus ditambah kuotanya. Nah jadi saya pikir itu yang beliau contohkan, bahwa contoh itu dan bekerja dengan cepat kalau memang mau, mana receiving terminalnya gitu ya. Jadi menagih-nagih kepada setiap orang ini PR siapa gitu ya. Jadi suatu arah yang jelas itu bisa diselesaikan dengan cepat PR-nya. Tapi kalau arahnya nggak jelas, berubah-ubah setiap hari, maka akan menjadi nggak selesai masalahnya gitu. Jadi saya pikir ini PR bersama, saya katakan ya, bukan hanya dari kalangan perminyakan SDM saja, tapi ada industri, ada keuangan ya, Kementerian Industri Peruangan itu kan dua hal yang bersama-sama mendorong kan, kalau ingin mengubah industri kita berbasis bukan minyak lagi gitu ya, tapi berbasis gas, berbasis batu bara, misalnya kan untuk listrik panas bumi begitu. Ya. Renewable energy, surya berarti perlu pabrik pabrik solar cell. Jadi ini hal-hal yang perlu implementasi, dan Mas Wid adalah orang yang
tidak sekedar teoritis, tapi implementasi itu adalah contoh. Dan gitu memiliki visi jangka panjang Iya, juga jadi ya, dimulai seperti dari yang kecil tapi hasilnya besar. Jadi tidak hanya bicara ya paper terbaik mana, tetapi makalah kan sudah dibuat, ya katakan buku dia tuh udah dia tulis semua masalah. Dia katakan ada masalah energi di Indonesia ya, buku yang beliau tulis. Kalau kita lihat semua masalah udah ada di situ, sudah dikasih alternatif pemecahan, maksudnya pilihan-pilihan. Nah, apakah mau dipilih apa enggak itu kan urusan pemerintah. Sehingga pada saat beliau menjabat wakil menteri itu, dia katakan saatnya menjadi pemerintah kan bisa mengubah, tapi tidak semudah itu. Karena waktunya juga singkat, Allah hanya memberikan 6 bulan gitu ya. Jadi PR ini PR bersama. Apakah ada rencana mungkin buah pemikiran dari Pak Wid kemudian dibukukan kembali untuk kemudian tetap menjadi pegangan bagi penerus beliau atau seperti apa, Bu? Ya betul, memang itu juga langkah kecil yang saya pribadi coba lakukan sekarang. Jadi saya sendiri dengan bersama teman-teman yang mendukung, coba kita lihat masalah iklim investasi di migas ini, begitu ya. Jadi ini dari sudut pandang ekonomi, iklim investasi kita sebetulnya bisa lebih baik lagi. Seperti juga industri, seperti juga perkebunan yang lain-lain gitu ya. Tapi migas ini adalah luar biasa perannya di Indonesia, satu sektor dengan 20-30% revenue begitu kan. Jadi pemerintah kalau serius menggarap ini, keluar kita dari masalah ini. Nah ini contohnya yang saya lakukan setahap. Oke, kita mulai dengan penelitian mandiri begitu ya. Tapi dengan demikian pemikiran Mas Wid bisa kita kembangkan secara operasional. Ada masalah di mana sih begitu ya. Kalau orang bertanya misalnya berapa lama sih sebenarnya kalau orang punya uang nih, saya punya bawa jutaan dolar, miliaran dolar, berapa lama itu izin keluar gitu. Itu contoh-contoh kecil kan, iklim investasi yang dibicarakan secara teoritis, katanya lama katanya. Tapi pertanyaannya kan bukan hanya di hulu itu satu masalah, nanti ada hilir lagi. Untuk bicara hulu itu perlu meja. Cukup kompleks persoalannya jadi, sebetulnya ya. Persoalan yang masih angkat di dalam topik tulisan beliau secara ilmiah itu memang harusnya tidak berhenti di tataran ilmiah, tapi masuk dalam langkah operasional. Nah, kembali lagi ke sosok pribadi Pak Wid ya. Dalam buku ini Bu Nina menceritakan bahwa Pak Wid itu sangat terbuka pikirannya dan membiarkan ibu sebagai istri itu bisa bersekolah setinggi-tingginya. Itu salah satu kelebihan beliau yang sangat menonjol. Yang sangat langka saya katakan di negara Indonesia, apalagi pada masa saya dulu mencari suami begitu ya. Memilih dari sekian banyak pilihan untuk menjadikan seorang suami, itu pilihan yang sulit buat saya karena saya lihat wanita yang terlalu pintar itu biasanya sulit mendapat jodoh katanya begitu ya, karena terlalu pintar. Jadi saya pikir nanti jodoh saya datang dengan caranya gitu ya. Dan ini datang pada saat memilih, beliau mengatakan yang ini boleh sekolah di mana aja, dan itu pilihan terbaik gitu yang diberikan beliau. Sehingga saya pun heran pada saat kembali dari sekolah, saya pikir saatnya mau jadi istri baik-baik ya di rumah ngasuh anak. Dia bilang jangan, udah sekolah tinggi-tinggi kamu pun boleh bekerja kok gitu. Memang dibiarkan berkembang untuk mencapai apapun yang diinginkan. Ya, justru saya mengatakan apa saya pindah nih, ada tawaran ke Bandung kan, saya cerita bahwa rektor sempat nawari udah pindah ke ITB aja nanti toh akhirnya sekarang ada Fakultas Ekonomi, ada Department Economics ya. Pada masa itu kan bisa perintis, dan saya kata enggak, kata Mas Wid, kamu tetap dengan Universitas Indonesia karena kulturnya udah UI gitu, yang ini kultur ITB gitu. Berbeda kulturnya. Nah itu pemikiran beliau yang sangat sederhana. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya, dan masih banyak lagi cerita-cerita menarik yang bisa menjadi inspirasi ya bagi kita tentang sosok Pak Wid ya. Dan terima kasih banyak Bu Nina. Semoga buku ini juga cepat bisa diterima oleh banyak pihak ya, karena ini masih kalangan terbatas ya. Betul sekali, nanti memang dalam proses akan dibicarakan oleh teman-teman angkatan 70 lagi. Baik, terima kasih, dan sekian dulu segmen Buku dan Kehidupan kali ini. Jangan lupa selalu menjadikan buku sebagai bagian dari hidup Anda. Sampai jumpa. Ya, itu tadi dialog buku mengenai kiprah mantan Wakil Menteri ESDM almarhum Wijayono Partowidarto di bidang energi. Dirimu juga punya kenangan tersendiri ya? Iya, pastinya, karena terakhir ya tadi bisa disaksikan di situ adalah tayangan di Kompas Petang itu 3 hari sebelum beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan buku ini diluncurkan beberapa waktu lalu oleh para sahabat alumni ITB tahun 70. Ya, tapi ada yang menarik tadi kalau dari perkataan bahwa istri Pak Wid, Bu Nina tadi, bahwa selama ini dikira orang pintar itu katanya susah untuk dapat jodoh. Gitu, Mi? Kita anggap itu pujian. Kita lupakan dulu itu sebentar ya. Kita langsung ke Sakti Al-Fatah untuk menyampaikan berita dari dunia olahraga. Halo Sakti.